Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi li afdhalil Qur'an wa qissa bi akmalil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muttasim bi jami'i sifatil kamalat. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjil al-kiram. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah selalu memakainya, waktunya, dirinya, hartanya habis untuk kebaikan-kebaikan dan ridho. Faqila, para sahabat bertanya, kaifa yasta'milu ya Rasulullah, bagaimanakah Allah memakai hambanya itu? Bagaimanakah Allah mempergunakan hambanya itu yang menjadi ciri-ciri sayangnya Allah kepada seorang hamba? Qal, baginda Nabi menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Ciri-ciri Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, selalu Allah memberikan kekuatan, taufiknya, inayahnya, pertolongannya untuk beramal saleh qabla al-maut, sampai sebelum mati. Terutama sekali dalam masalah kajian ilmu, duduknya seorang dalam kajian ilmu adalah duduk yang sangat dihargai oleh Allah, duduk yang sangat bermanfaat, dan ini adalah puncak, salah satu puncak amal soleh. Karena sholat kita, puasa kita, kurban kita, haji kita tidak akan menjadi benar kecuali dengan mengaji ilmu. Shalawat beserta salam semoga senantiasa Allah tercurahkan kepada baginda mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dirahmati Allah, haji dan umrah menghapus dosa-dosa. Ya, yang mana haji dan umrah ini merupakan kewajiban dalam Islam yang terakhir. Diwajibkannya pun di kota Madinah tahun ke-6 Hijriah. Sebagai ulama mengatakan tahun ke-7, tahun ke-8. Ya, jadi diwajibkan tahun ke-6 Hijriah di Madinah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji tahun ke-10 Hijriah. Setelah wukuf di Padang Arafah tahun 10, tanggal 9 Zulhijjah, beliau pulang ke Madinah, masuk bulan Muharram. Setelah Muharram bulan apa?
Safar. Setelah Safar Rabiul, 3 bulan setelah haji beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Makanya hajinya disebut haji apa? Haji wada, haji perpisahan dengan Nabi. Karena ini setelah wukuf di padang Arafah 3 bulan ke depan beliau meninggal. Ustaz, berarti Rasulullah hajinya cuma sekali, betul, tapi bukan kemauan beliau. Sumpahnya beliau masih hidup 10 tahun ke depan mesti berhaji lagi. Karena begitu hebat pahalanya dalam haji. Jadi kalau ada orang yang sangat dimudahkan oleh Allah rezekinya, uangnya miliaran, puluhan miliar, dia berangkat haji itu setiap tahun pun ada dalilnya. Kamu gak usah pergi haji lagi tuh, ngapain pergi haji umrah terus? Udah sekali cukup, Nabi aja sekali. Nabi sekali karena udah keburu umrohnya aja 4 kali. Itu pun karena Mekah masih dalam genggaman orang-orang musyrik. Merdekanya kota Mekah direbutnya tahun 8 Hijriah, Fathu Mekah. Tapi beliau sudah umroh dengan segala rintangannya. Ya, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, umrah Hudaybiyah, umrah Rajab. Ya, baik. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kewajiban muslimah itu seperti yang Allah firmankan dalam Ali Imran. Ini kan tulisannya. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 96, ayat 97. Ya, ayat ini turun terakhir ini untuk mewajibkan kewajiban haji. Coba kita baca dari 96-nya dulu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun Ka'bah, wudi'a lin-nas, yang dibangun untuk beribadahnya manusia, lalladzi bi Bakkah, yang ada di Makkah. Allah Ta'ala menyebutkan Makkah dengan huruf ba, Bakkah. Kalau dalam hadis Nabi, Makkah Bakkah disebut dengan mim, jadi apa? Makkah. Tapi dalam omongan kita hari-hari yang paling gampang pakai ba atau pakai mim? Pakai ba atau pakai mim? Makkah. Tapi kalau sekali-kali Bapak Ibu bilang, Bapak mau pergi mana? Umrah. Oh, mau ke Bakkah ya? Bukan Bakkah, Makkah. Lalu jawab saja, makanya ngaji Sabtu Ahad, ya Pak, Ahad subuh. Jadi Makkah kalau dalam Al-Quran pakainya huruf apa? Lalladzi bi Bakkah, yang ada di Makkah. Mubarakan wa hudan lil alamin, yang penuh barakah dan petunjuk bagi seluruh. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, yang di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah, makam Ibrahim, bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi telapak kaki Nabi Ibrahim. Ini Ka'bah, jarak tembok itu makam Ibrahim, yang seperti lampu dibuat, lampu besar. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapa orang yang masuk ke dalamnya aman. Ya, makanya setiap orang yang pergi ke Mekah, haji ataupun umrah, orang paling sibuk, orang paling ribet hidupnya, orang banyak problem,
masuk ke Masjidil Haram, dekat sama Ka'bah, itu diangkat sama Allah tuh kesibukannya, kayak plong aja. Mumetnya hilang, tidak enak ibadah. Nanti keluar Masjidil Haram baru mumet lagi. Ya. Coba aja, orang yang paling sibuk sama Allah udah lupa ya. Ketika dia udah labbaik, Allahumma labbaik, aman, nyaman, sentosa. Nah di sini dalilnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan walillahi 'alan nas, kewajiban manusia kepada Allah, hajjul bait, untuk berangkat haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengadakan perjalanan. Jadi kalau dalam ilmu fikihnya syarat haji itu ada 5. 1. Muslim. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Merdeka, bukan budak. Yang kelima, mampu. Nah, kategori mampu ini ya, ada kategori mampu ini nantinya kategori mampu itu seperti apa? Kita kasih contoh. Ada seorang suami sudah bisa memberikan kepada keluarganya ya fasilitas sandang, pangan, dan papan. Contohnya pakai simulasi kayak begini. Suami istri sudah punya sandang, suami sudah bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya, sandang, pangan, papan, terutama papan, rumah cukup mahal. Ya. Sekarang dia bisa beli, dan dia kemudian ada uang cash 600 juta yang dia memang niatin beli Innovazenik. Saya contohin Innovazenik aja, nggak usah hadiah kok. Ya, dia membeli Innovazenik. Saat ini dia sudah mampu kategorinya. Kita wajib memberikan pengarahan kepada orang seperti ini. Karena harta kita, diri kita, waktu kita, itu semua amanah dari Allah. Waktunya harus habis dalam ridha Allah, dirinya akan habis dalam ridha Allah, hartanya pun demikian. Oh gitu Pak Ustaz? Iya. Emang Anda kerjanya di mana Pak? Mau beli mobil yang seharga 600, kantornya di mana? Di Jakarta Pak Ustaz, di depan Monas, katakan gitu. Oke, kalau Anda mau berangkat Pak, ya mau berangkat ke kantor maksudnya dengan kendaraan. Karena di sini ada hukum Allah sudah wajib itu, Ali Imran 97. Saya tanya, Bapak kalau pakai mobil 200 juta sampai nggak ke Monas? Sampai Pak Ustaz. Itu, ya beli mobil ini. Apa yang 200 juta Pak? Innova 200 juta ada tahun berapa? 2015 masih ada itu cantik. Ya, 2014 atau kalau mau 2018 expander. Yang ultimate 2014 200 juta. Atau kalau Anda mau beli yang lebih keren lagi, maksudnya dengan harga segitu, X-Trail, desain X-Trail itu 2014 dapat 182 juta. Ustaz tahu lah, coba aja di Google. Jadi kita mau ngarahin nih, jangan beli dengan 600 juta. Anda beli Zenik sekarang, sementara kewajiban itu ada di sisi Anda, itu di pundak Anda ada kewajiban. Kalau untuk keren-kerenan doang ngapain? Di
tiba-tiba tahun depan meninggal kematian tidak memerlukan syarat sakit, udah sepuh, stroke, nggak perlu. Ada saudara kita Pak kena stroke 10 tahun lalu sampai sekarang masih hidup. Sekalipun mohon maaf tangannya agak apa? Yang kiri. Ada orang Pak lagi live TikTok masak-masak langsung meninggal. Mukanya kena gorengannya. Iya. Namanya kematian tidak memerlukan syarat, miskin, susah, kecelakaan, sepuh, lansia, stroke, sakit berat, tidak. Khawatir udah wajib masalahnya ini, Pak. Sholat duhur jam berapa? Katakanlah jam 11.55. Terus udah waktu emergency nih, jam 15.00, jam 3 sore, jam 15.00. Itu kalau nggak dikerjakan asarnya, kalau sudah masuk adzan asar, Allahu Akbar, zuhurnya belum ditunaikan, dosa tidak? Kayak begitu. Jadi antara waktu jam 12 sampai jam 14, jam 13.00 itu silahkan tuh tahun-tahun yang berlalu urusannya. Oke, ini belikan kendaraan 200 juta. Ya, katakanlah expander dia beli, atau yang tadi itu agak keren juga X-Trail. Sekalipun dia hanya 2000-3000 cc berat banget, bensin boros gitu ya. Tapi hadirin, sisa berapa dari sini? 4. Lihat hadirin, perhatikan simulasi. 400 juta menunjukkan kesungguhan Anda setor. Kan haji tidak bisa ujung-ujung berangkat kayak umroh. Betul? Nah, setornya ada 2. Yang pertama dengan cara reguler. Berarti berdua dengan istri. Pendaftaran pertama berapa reguler? 25 juta kali berapa? Kali 2. Ada berapa? 50 juta. Mobil udah ada tuh. Sisa 400, 50 dipakai skor, tapi waiting listnya Ustaz 20 tahun tidak apa-apa. Waitingnya berapa? 20 tahun, nggak masalah. Yang penting sudah skor. Kalau sampai umur 20 tahun ke depan tidak panjang umur, dia sudah tidak berdosa, sudah tidak gugur, dan sudah menggugurkan tua. Dan diambil 50 juta dari 400, sisanya berapa? Oh, masih banyak nih, 350 juta. 350 juta untuk apa Ustaz? Saving, baik beli emas atau taruh di bank syariah. Tapi kebaiknya dengan emas saja, ya, supaya nanti 20 tahun ke depan dia tukar emas dengan harga 350 juta, bahkan hajinya bisa berubah jadi haji plus. Karena nilai tukar emasnya makin tinggi itu dengan 20 juta. Ya, saving beli emas. Aman sudah. Oke, sekarang kita simulasikan yang lebih tinggi. Kalau dia mau berangkatnya pakai plus, karena mau segera dia mau Ustaz umur sudah 50. Kalau yang pakai reguler berarti kan umur sudah 70 nanti. Aku nggak capek banget tuh umur 70 haji Pak. Takutnya badannya melemah. Kesehatan seorang tidak sama seperti itu. Ya, ada yang 70 tahun masih kuat, ada yang 70 tahun sudah lemah badannya. Nah sekarang ini naik plus. Baik, kita coba naik plus. Bayarnya itu pendaftarannya 4.000 US dollar. Katakanlah 50 juta. Kali 2 dengan istri 100 juta. Ini waiting listnya cuma 4 tahun 5 tahun saja. Nih hari ini saya melepas jamaah saya, ada 2 bis di Hotel Mercure, Grand Mercure Kemayoran. Sekarang nanti dari sini saya langsung ke jamaah haji kita yang plus, ya. Saya yang mengajar manasiknya, bagaimana ininya, tawafnya dan macam-macam. Baik, waiting list ini sekitar 4 sampai 5 tahun. Dari 400 juta diambil 100 tinggal berapa? 300 juta. Hadirin, 300 juta itu ya silakan kayak tadi di saving, beli emas atau yang lainnya. Pokoknya saving deh. Nanti giliran pelunasan
tinggal dilunaskan. Ya, melunaskannya kalau satu orang 200 juta, maksudnya 150 juta, ya udah pas. Dia bisa nabung lagi itu dalam waktu 5 tahun untuk paling sekedar untuk uang pegangan lah, untuk belanja, untuk beli oleh-oleh semuanya. Jadi orang yang berpahaman kayak begini, maka ini dia sudah mendapatkan sebuah maksudnya kalau dia sudah mau daftar baik dengan yang reguler atau yang kelas, ini dihargai oleh Allah. Sumpahnya meninggal, dia tidak terkena dosa ini. Coba kita lihat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata baginda, man malakaza, dan siapa orangnya yang sudah memiliki bekal zat, warahilatan, dan kendaraan, artinya orang ini mampu, tuballighuhu ila baitillah, untuk berangkat ke Baitullah, walam yahujja, dia udah mampu, uang ada, mobil ada, tapi tidak berhaji. Apa kata Nabi? Fala alaihi ayyamut, awas kalau dia mati dalam keadaan dosa Yahudiyan atau Nasraniyan, mati Yahudi Nasrani. Baik, hadirin, saya mengajar di beberapa tempat, termasuk rumah-rumah mewah. Ada satu kali diajak ke rumah sama jamaahnya. Jadi dia rumahnya itu 500 meter persegi di Jati Sampurna, belakang Al-Azhar. Itu kan rumah mewah. Ya, Jati Bening juga mewah. Rumahnya rata-rata 500 meter persegi. Rumahnya pas di samping Menteri Kelautan yang punya satelit se-Indonesia, siapa namanya? Baik, saya ngajar di situ, ngajar di dekat Al-Azharnya, lalu karena juga dia acaranya di rumah itu. Jadi di rumahnya itu dia untuk pagar depan saja memang transparan pagarnya. Mobilnya cuma 2, Fortuner dan Innova Zenix, sama satu lagi Palisade, adiknya Palisade apa? Santa Fe. Ya, Santa Fe juga. Saya bilang mobil sederhana banget, ya orang kaya. Pas saya masuk ke dalam, ternyata di dalamnya ada parkiran hampir muat 6 mobil. Yang pertama, Ferrari F90 Spider terbaru 2023, harga 15 M. McLaren terbaru, harga 12 M. Porsche terbaru, harga 10 M. Aventador yang kayak Setu Raffi Ahmad, ya, harganya sekitar 12 M. Masya Allah di dalamnya. Nah, mulai ada pembicaraan, pikiran saya ini langsung tertuju kepada ini orang bukan Ferrari, ini orang udah haji belum gitu, karena sudah sangat mampu. Dalam pembicaraan kita aja misalnya, Pak, ini pajaknya berapa tiap tahunnya? Ya, hampir 600 juta terbuat gitu aja untuk pajak. Iya Pak Ustaz, yang Ferrari 120, yang Aventador 100, jadi 80. Saya bilang Masya Allah. Baik, saya tidak nanya langsung Bapak sudah haji, tidak, khawatir tersinggung. Saya tanyanya begini, Bapak dulu haji tahun berapa ya? Bapak haji tahun berapa sama ini? Belum Pak Ustaz. Nah, yang saya kasih contoh yang punya Zenix 600 juta, dipecah-pecah tuh duitnya untuk daftar. Apalagi Anda yang punya Ferrari macam-macam, berangkat nggak usah pakai reguler, nggak usah pakai plus. Sini saya urus 500 sampai 700 juta, berangkat sama adiknya Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Jabir, resmi, bukan visa roda juga, resmi visa haji. Itu Ustaz. Iya Pak, khawatir kalau Anda tidak ada umur ini. Saya tanya Pak, nggak usah 2 tahun, setahun ke depan, besok subuh Bapak masih yakin bisa hidup? Enggak usah. Hati-hati dengan harta yang itu berlimpah. Karena Bapak Ibu dimanapun kita berada, ingat 3 ini. Waktu kita milik Allah, diri kita milik Allah, harta kita titipan Allah.
semuanya harus habis tertunaikan untuk amanah ibadah kepada Allah. Akhirnya alhamdulillah tahun kemarin dia berangkat. Ini fotonya masih ada, mau saya kasih lihat kiranya. Saya disuruh pakai sih, nggak usah. Nah, saya pakai. Cukup saya foto aja Pak. Ya. Pakai kalau nggak dikasih ngapain ya Pak? Saya bilang ada ini Bapak Ibu sekalian, jadi memang ini ya, masa usah bohong sih. Tuh, saya foto Ferrari merahnya. Dia punya mobil kayak begini, belakangnya tuh nggak ada lagi McLaren-nya. Jadi ini amanah kehidupan. Akhirnya alhamdulillah tahun kemarin dia berangkat sama istri. Baik, hadirin kita lihat. Jadi sekarang kita bicarakan yang pertama, keutamaannya. Masya Allah, saya belum mendapati hadis sehebat ini hadirin. Ya, hadis yang seseorang dia berhaji, kemudian dosanya diampuni seperti bayi baru dilahirkan. Yang pertama, orang yang berhaji dosanya hapus seperti bayi baru lahir. Coba kita lihatkan hadisnya. Saya belum dapati dalil yang lebih kuat daripada amalan yang pahalanya seperti ini kecuali haji. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada 1449, ibu-ibu di belakang kelihatan nggak Bu bahasa Arabnya? Oh iya, kirain berarti dulu. Nabi bersabda, man hajjalillah, siapa yang berhaji karena Allah, walam falam yakus, tidak berkata kotor, tidak marah-marah, tidak berkata jorok, tidak berkata yang enggak, walam yaksub, tidak berbuat dosa, roja'a kayaumi waladathu ummuhu, maka dia akan kembali dari dosa-dosanya seperti bayi baru dilahirkan. Ini adik kita ini juga ini belum punya dosa ya. Ya deh, kamu ini belum punya dosa ya. Nanti sudah mulai ditulis kalau udah umur 12, 13, 14. Seperti bayi baru dilahirkan, Pak. Bersih. Orang yang meninggal dunia bahkan lagi haji, itu bahkan ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, orang-orang dalam keadaan kesibukan kesana kemari, takut keadaan padang mahsyar begitu menyeramkan, dia mah enak banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang lain dalam keadaan terhuyung saat kemarin, orang ini tidak. Di hadisnya lagi riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda 1207, bainama rajulun waqif ma'a Rasulillah, ada seseorang yang sedang wukuf. Waqif wukuf. Wukuf di mana? Di Arafah. Bersama Rasul di Arafah, ada di Arafah. Idh waqa'a ala rahilati, tiba-tiba dia jatuh dari ontaknya ngamuk, fa'auqasathu kemudian bahasa Arabnya sudah banget tuh, fa'auqasathu, kemudian kakinya menginjak ke kepala sahabat mulia ini. Lagi enak-enak di Arafah, entah gimana ontaknya ngamuk. Ya, jatuh dia keinjak, meninggal dunia di Arafah. Faqala Rasulullah, ini namanya kecelakaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, irsiluhu bima'in wa sidrin, mandiin jenazahnya dengan air dan daun bidara, wa kafinuhu fi saubin, kain kafannya bukan 3 lapis, 2 lapis. Kalau kita di Indonesia yang 3
Kain kafannya apa? Cukup kain ihramnya itu. Wala tuhat itu, jangan dikasih minyak wangi karena hukumnya sama, dia lagi ihram. Wala tukhammiru, jangan dikasih tutup kepalanya pakai pocong, udah cukup pakai 2 lapis kain ihramnya sampai sini. Kepalanya tetap dibiarkan. Kenapa? Padahal kalau meninggal di sini kepalanya diapain? Ditutup, wajib. Sampai ada lebihan jadi pocongnya itu loh. Sebenarnya pocong itu bukan setan. Pocong itu adalah ujung apa? Jenazah yang harus lebih. Karena kewajibannya begitu. Nah, kecuali haji, yang laki-lakinya meninggal sampai sini saja. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu yub'ats yaumal qiyamah, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Jadi kalau ada orang meninggal lagi haji, keluarganya bersedih, tampaknya bersedih, padahal hatinya itu dia di alam barzahnya senyum. Ya Allah, takdir saya meninggal lagi haji. Baik, hadirin, ini diantaranya ya. Yang pertama, tapi sudah 2 hadis. Yang kedua, hadirin, orang yang dia berhaji termasuk amal paling afdal. Kita lihat. Nanti saya tampilkan di hadisnya, mungkin masih ada berapa menit. Masih lama ya Pak. Berhaji termasuk amal paling afdal. Saya akan tampilkan nanti bagi orang yang hartanya leluasa banget. Ada perintah Allah di situ untuk berhaji atau umrah. Itu nanti sebentar. Ini dulu yang kedua. Berhaji termasuk amal paling afdal. Saya tampilkan lagi hadisnya, riwayat masih Imam Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, nomornya masih awal-awal ya, nomor 26 dalam Sahih Bukhari. Baginda ditanya, ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Sahabat main enak ya Pak, hidup bersama Nabi. Setiap ada masalah yang nggak tahu beliau tanya. Ya, makanya ulama disebut pewaris para Nabi, tujuannya ini. Untuk memberitahu beginilah hukum Allah, beginilah. Maka Nabi ditanya itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, beliau ditanya, ayyul amal afdal, amal apa yang paling mulia, yang paling afdal? Faqala, baginda Nabi menjawab, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lihat hadirin, setiap orang muslim, muslimah sudah punya amal yang paling hebat. Beriman kepada Allah itu amal paling tinggi. Dari sini umat Islam kalau memahami hadis ini, nggak mungkin umat Islam saling serang di medsos, saling begini gitu, menuduh bid'ah, salah dan macam-macam apabila ada perbedaan pendapat. Kenapa? Kita menghargai ini orang beriman, orang Islam sudah punya amal paling tinggi apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan cuma gara-gara perbedaan pendapat akhirnya menghilangkan daripada kemuliaan amal tertinggi dalam diri seorang. Saya parkir Pak mau sholat asar di satu masjid. Kemarin saya parkir di masjid di rumah Prima Harapan Regency dekat Sumarekon. Karena udah masuk waktu asar, saya masuk situ. Saya lihat ada tukang Starbucks keliling, Pak, Starbucks keliling. Starling. Tukang somai, sehingga Masya Allah mereka parkir, mereka berwudu. Saya ingat dari sini, ini orang nggak seberapa, sangat sederhana, tetapi dia sudah memiliki amal yang paling afdal, iman kepada Allah dan Rasulnya, termasuk Bapak Ibu sekalian. Hadirin, anda ini di hadapan Allah adalah pasak bumi dan alam semesta ini. Kalau anda ada di permukaan bumi dan nggak ada, ngapain Allah berikan kehidupan sama orang yang tidak menyembah kepada Allah? Cukup didatangkan satu angin sejuk dari Yaman, mati semuanya itu, hancur alam semesta. Orang Islam nanti terakhir Pak akan diwafatkan semuanya secara husnul khotimah dalam hadis Sahih Muslim 392.
Ketika orang di permukaan bumi ini sudah tidak ada yang beriman kepada Allah, barulah berlaku tuh ayat-ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'ah mal-qari'ah idza syamsu kuwirat idza waqa'atil waqi'ah, ayat kiamat semuanya. Makanya hadirin hormatilah seorang dari iman ini. Sekalipun tampaknya di jalan ke masjid, tetap kita hargai dia karena dia sudah memiliki amal yang paling afdal, apa? Iman kepada Allah dan Rasul. Hadirin, umat Islam yang dari NU, Muhammadiyah, Persis, Wasliyah, HTI, FPI, Matla'ul Anwar, Salafi, Jamaah Tabligh, apalagi Ikhwanul Muslimin, MMI, Al-Irsyad, semua saudara harus dewasa dalam memahami perbedaan. Sedihnya itu Ustaz tadi Hidayat dikatakan ini orang ini sudah murtadkan menghalalkan musik. Beliau tidak menghalalkan, beliau hanya menyampaikan kalau ulama ada yang membolehkan dengan syarat-syarat. Cuma memang tidak boleh dikatakan ayat namanya Asy-Syu'ara sebagai ayat apa? Pemusik. Itu artinya penyair, bukan pemusik, beda. Tapi kalau untuk hukum musik memang ulama berbeda-beda. Baca fikihnya ada. Ya. Imam Syafi'i memakruhkan, Imam Ahmad mengharamkan, Imam Ghazali membolehkan dengan syarat-syarat. Musik yang boleh itu bukan perempuan ya Pak, kayak dangdut koplo, pakai sepaha roknya gitu, hampir telanjang, dijoget-joget, bukan yang itu yang halal. Contoh yang halal yang paling gampang tuh seperti Maher Zain. Pernah dengar Maher Zain? Kopi. Kenapa Bang Roma, Bang Haji Roma Irama dia main musik? Mengikuti fatwa ulama-ulama bolehkan, dan rata-rata nadanya apa? Dakwah. Cuma saya tidak setuju kalau ada wanita yang ikut joget-joget. Itu yang tidak kita setuju. Laki-laki aja yang ngomong. Baik. Terlepas dari itu semua maksudnya, dipotong bisa kereta api. Maksudnya adalah setiap orang Islam sudah mempunyai amal soleh terbaik, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Summamada, apalagi ya Rasul? Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ini bisa didapati cuma di sana. Saudara kita di Palestina, Indonesia dan belahan negara lain tidak ada peperangan jihad seperti ini di Palestina. Yang terakhir, summamada, apalagi ya Rasul? Allah Nabi bersabda, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Hadirin, ada pertanyaan tidak? Enggak ada kan? Satu hadis lagi gini Pak. Hadirin, Anda nih saya lihat orang tua kita yang Masya Allah rumah bagus, ATM-nya mungkin miliaran. Ingat Pak, ya ada perintah dari Allah nomor 3 nih. Mungkin ibu-ibu tuh, Bu, ibu yang punya emas kilogram di rumah, ya itu ada perintah dari Allah Ta'ala. Perintah apa Ustaz? Nih saya tulis, setiap 5 tahun paling tidak tetap berangkat haji atau paling tidak umroh. Kalau haji susah karena pakai kuota, paling tidak umroh setiap 5 tahun. Ini bagi orang yang bukan mendang-mending, bukan ATM-nya hanya ada 30 juta itu untuk bayar kuliah anak-anaknya, bukan. Ini orang yang ATM-nya di atas rata-rata 5 miliar, 10 miliar uang santainya. Ada perintah dari Allah, berangkat terus setiap 5 tahun. Kalau haji memang susah karena perlu kuota, paling tidak apa? Umroh tiap 5 tahun. Kalau tidak, Anda dimarahi sama Allah. Ini hadis saya tampilkan. Setiap 5 tahun berangkat haji umroh, setiap 5 tahun. Pak, nah mohon maaf nih sama yang tadi nyamperan itu, Pak, Bapak berangkat umroh. Saya haji belum Ustaz, tapi umroh sudah gitu. Itu kapan berangkat umrohnya Pak? 2010. Sekarang tahun berapa? Ini pembicaraan kami tahun kemarin ya Pak, 2023. Yang nantinya 2022, beliau berangkatnya 2023 tahun kemarin. Jadi Bapak udah umroh udah Pak Ustaz, umroh udah tahun 2010.
haji belum. Padahal kalau ikut hadis ini umrah pun setiap 5 tahun. Ini hadisnya. Riwayat daripada Imam Ibnu Hibban. Oh maaf, saya belum tulis, tapi sebentar aja. Sebentar ini. Setengah menit, kurang. Tadi saya belum klik. Ini sudah ada. Riwayatnya Imam Ibnu Hibban, derajatnya hasan. Hadis ini bahkan firman Allah. Nabi bersabda, Allah berfirman. Ini sudah ada. Apa kata Allah? Ya. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda. Qala Allah berfirman. Hadis qudsi berarti. Apa kata Allah? Inna abdan, ada seorang hamba, kata Allah. Ya. Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, sahahtu lahu jismahu, saya kasih sehat badannya. Wa wasa'tu alaihi bil ma'isha, saya kasih leluasa rezekinya. Yang di alaihi khamsatu a'wam, udah 5 tahun khamsa a'wam, sudah 5 tahun dari umurnya terdahulu sampai sekarang belum berangkat lagi. La yakin ilayya, tidak berangkat lagi untuk haji atau umrah. Kata Allah, la mahrumun, sungguh orang kayak begini diharamkan dari kebaikan pahala yang tidak didapati di belahan dunia lain, di belahan tempat lain kecuali di Makkah Al-Mukarramah. Nih Bapak Ibu yang ada uangnya sangat leluasa, berangkat tiap 5 tahun. Dan semoga Allah Ta'ala terima daripada haji umrah kita, jamaah kita yang berangkat pulangnya diberikan haji yang mabrur dan juga diberikan kesehatan, kelancaran dalam manasiknya. Demikian juga seluruh jamaah di dunia ini yang akan hadir pada Arafah dan tinggal kurang lebih 3 pekan lagi. Allahu a'lam. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan yang pertama, jika kita sudah haji dan ada uang untuk berangkat haji, maka lebih baik mana pergi haji yang kedua atau duitnya untuk sedekah? Ya. Kalau boleh dijelaskan, duitnya ada berapa emang? Tidak ditulis Ustaz, tapi duitnya ada. Oke, saya contohin. Kalau duitnya 200 juta, ya, dan dia udah 5 tahun, gitu ya, 5 tahun, kan ada hadis yang seperti ini. Kalau emang dia duit atau 300 juta, silahkan berangkat dengan 200 jutanya, 100 jutanya sedekah. Ini kan sedekahnya tidak urgen banget, kecuali Ustaz, saya ada uang 30 juta, udah 5 tahun di saya belum umroh. Sementara ada keponakan saya Ustaz, dia perlu dana untuk skripsinya itu hampir 30 juta atau tesisnya. Ini keponakan saya Ustaz, orang nggak mampu. Nah, dahulukan itu, umrohnya tidak. Tapi kalau sedekah sekedar apa? Kasih Pak Oga dulu, kasih masjid, umroh aja dulu, berangkat dulu haji dulu. Yang kedua, ketiga itu ada perintah ini. Setiap 5 tahun sekali. Ya, terus. Kenapa tulisnya Ramadan Muhammad? Ada umrah di bulan Ramadan, apakah dia pahalanya seperti berhaji? Jadi kalau Bapak Ibu yang punya uang leluasa mau berangkat lagi ke 5 tahun, berangkat lagi bulan Ramadan. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, al-umratu fi Ramadan ta'dil hajjah, seperti berhaji. Nih, Nabi katakan umrah fi Ramadan ta'dil hajjah, nomor 3097. Kata Nabi kepada Aisyah, silakan kamu fa'tamiri fa idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, fa'tamiri, silakan Aisyah kamu berangkat umrah. Fa inna umratan fihi, karena sungai umrah di bulan Ramadan ta'dil hajjah, setara dengan pahala berhaji, pahalanya bagus. Jadi kalau umrah mau di bulan Ramadan. Ya, terus Pertanyaan selanjutnya, lebih utama mana berkurban 1 kambing 1 orang dan 1 sapi untuk 7 orang? Apakah ada dalilnya Ustaz? para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Yang pertama, lebih afdal 1 kambing. Alasannya banyak. Nabi Ibrahim ketika pertama kali diperintahkan sembelih apa? Kambing. Yang kedua, orang yang menyembelih 1 kambing, dia mematikan hewan, mengorbankan hewan 1 nyawa untuk Allah. Ya. Tapi kalau
sapi satu nyawa, berapa orang patungannya? Di situ perbedaan. Yang kedua, ulama kedua menyatakan lebih afdal sapi dipandang dari apa? Segi banyak dagingnya. Jadi dalam dua pendapat ini Bapak Ibu boleh memilih. Udah saya kambing aja, nggak patungan sapi. Yang paling enak, yang paling afdal bukan kambing, bukan sapi. Sapi satu orang, kambing satu orang, sapi 7 orang patungan. Yang paling afdal apa? Beli sapi sendiri. Ya, terus. Ya, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, saya pernah mendengar oleh seorang yang ceramah bahwa kita tidak boleh beribadah melebihi ibadah Nabi. Ustaz, misalnya Nabi sholat duha hanya 4 rakaat dan dalam setiap hari. Jadi kita sebagai umatnya tidak perlu sholat duha tiap hari dengan jumlah rakaat yang lebih banyak dari itu. Mohon penjelasan Ustaz. Siapa bilang duha cuma 4 rakaat? Ini siapa yang tulis nih? Siapa bilang sholat duha cuma 4 rakaat? Mau saya buktikan hadisnya? Sholat duha paling banyak 12. Kalau Imam Ahmad katakan paling banyak 12. Kalau orang ini sholat duhanya 15 rakaat atau 20 rakaat baru. Dengar, sholat duha paling tinggi 12. Nabi tidak pernah lebih dari 4 rakaat. Siapa Nabi? Ini hadisnya. Nah, coba aja nih kalau ini belajar dari mana? Keutamaan sholat duha 12 rakaat itu seperti akan dibuatkan rumah dari emas di surga. Tuh, Bu, Pak, yang nulis tadi siapa tuh? Nih, nomor 475 riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi, man sholla duha, siapa yang sholat sintai asyara rakaatan, 12 rakaat. Banallahu lahu qasman min dzahabil jannah. Allah buatkan baginya satu istana di surga dari emas. Oke, pertanyaan dibalik, bukan dibalik, dibetulkan. Ustaz, ada orang yang sholat duhanya lebih daripada yang disabdakan Nabi. Sholat duhanya berapa? 20 rakaat, baru tidak boleh. Itu ya, kalau ada yang ketemu. Kalau sholat tahajud mau sholatnya 300 rakaat boleh, karena Nabi tidak menentukan bilangan yang tertinggi dan terendahnya. Tahajud bebas. Saya baca dalam kitab Imam Dhahabi, Syiar A'lamin Nubala. Imam Syafi'i kalau tiap malam tahajudnya hampir 200 rakaat. Imam Syafi'i hampir 300 rakaat. Imam Ahmad 200 rakaat. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan sholat tahajud cuma 1 rakaat, tapi 1 rakaatnya khatam 30 juz. Karena beliau hafal Quran. Dan gitu ya. Pertanyaan terakhir Ustaz dari ibu. Ustaz, seorang ibu yang sudah mendaftar haji kemudian dia meninggal sebelum haji, apakah hajinya tersebut lebih baik diberikan kepada anaknya yang belum haji atau diberikan kepada anaknya yang sudah haji untuk membadalkan? Yang terbaiknya adalah untuk anaknya yang sudah haji dan membadalkan almarhum. Karena haji badal itu perintah daripada Nabi. Ini hadisnya. Kata Nabi, hujja'an abi wa'tamir. Hajikan bapakmu dan atau umrahkan. Sekarang kan kuotanya haji nih. Mas. Kuotanya kan haji. Maka yang terbaik haji badal untuk siapa? Almarhumah. Ini dari tuh riwayat Imam Tirmidzi ataupun Imam Bukhari. Ya. Nabi katakan hujja'an abi wa'tamir. Silakan hajikan bapakmu, ibumu yang sudah meninggal, wa'tamir, dan umrah badalkan. Ini dalil untuk hadis badal haji atau badal gitu jawabannya. Jadi kalau anaknya belum haji berangkat kan kesian ibunya. Harusnya ibunya dapat haji jadi enggak. Jadi jawabannya anaknya sudah haji, niat badalin, cakep ya. Dan sudah cukup. Udah habis. Kok sedikit mas?
Ya. Baik, Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Nah, sekarang terakhir ini saya mau bahas tentang haji mabrur. Haji mabrur itu bukan seorang ustaz, haji saya mabrur ustaz. Kenapa? Saya dapat sertifikat haji dari Kementerian Agama. Bukan itu. Haji mabrur dari selembar kertas. Nih haji mabrur. Haji mabrur banyak gitu Bapak Ibu. Haji mabrur adalah proses kebaikan ketakwaan seorang sampai mati. Oke, saya tuliskan singkat aja. Syarat haji mabrur. Bapak Ibu yang sudah haji dipahami. Haji mabrur adalah harta yang dipakai pertama harta yang halal. Bukan harta dari mencuri, korupsi, jual narkoba, perdukunan, prostitusi, bukan. Ya, tapi dari harta yang halal. Yang kedua, ilmu manasik yang benar. Saya lagi tawaf, ada jamaah bilang, Pak Ustaz, saya gimana Ustaz, lagi tawafnya perasaan kayak enak. Emang kenapa? Saya ingin pakai CD Pak Ustaz. Saya bilang, kan udah saya ajarin Pak, jangan pakai celana dalam. Jadi gimana Ustaz, dibuka di sini, gimana bukanya di mana orang lagi tawaf? Ya udah nanti Bapak nak damnya lumayan berat, dam apa? 1 kambing. Manasik yang benar dan lain-lain. Yang ketiga, ikhlas karena Allah. Bapak Ibu yang udah haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji, Buka Haji, jangan marah. Kalau ada perasaan, saya nggak dipanggil Pak Haji, itu berbahaya itu. Ya. Kalau ada tetangga kita panggil Pak Haji, nggak apa-apa. Karena saya lagi di Masjidil Haram, lagi di tengah nih ada orang Arab bawa dorongan itu, dorongan orang sakit gitu ya. Saya dipanggil nggak kenal nama saya dipanggil apa? Ya Haji, roh ya Haji. Anak mesti amsyena. Roh. Saya mau pergi nih, mau berangkat, mau buru-buru. Roh, pergi anta. Dia bilang, ya Haji, ya nggak apa-apa. Karena itu biasa di lisan orang Arab itu untuk memanggil seorang dengan haji. Asal kita kalau nggak dipanggil haji di Indonesia, merengut hati kita, kayak kecil hatinya, itu berbahaya. Atau ada undangan datang ke rumah Anda, nggak ditulis namanya Haji Fulan, cuma Pak Fulan, hatinya merasa kecil, itu tidak boleh. Ya, makanya termasuk para ustaz tuh, namanya disebut dengan embel-embel MA lah, doktor, nggak disebut sekali-sekali nggak disebut hati kecil, ini ustaz juga berbahaya hati itu. Harus menata hati. Yang keempat, ikhlaskan Allah, ikhlaskan Allah. Nah, yang keempat yang terpenting Bapak Ibu apa? Ibadah dan akhlaknya harus, bukan sunnah, harus lebih baik dari sebelum haji. Ini ciri-ciri mabrur. Sebelum haji tidak pernah ke masjid, setelah haji rajin ke masjid, mabrur. Sebelum haji tidak pernah tahajud, setelah haji rajin tahajud sampai meninggalnya, mabrur. Sebelum haji tidak pernah baca Quran, setelah haji rajin ngaji ilmu baca Quran, mabrur. Sebelum haji suka bohong, setelah haji jujur, amanah, tidak temperamen, pemaaf, mabrur. Jadi Masya Allah, negeri Indonesia ini penuh dengan berlimpah keberkahan. Kenapa? 200.000 orang ditempat dalam haji pulang ke Indonesia jadi orang baik. Gimana di negeri enggak punya negeri yang baik? 200.000 Pak tiap tahun. Di pesantren itu, pesantren haji itu menciptakan akhlak dan ibadah. Bukan cuma ibadah saja, akhlak itu. Itu namanya haji yang ada Allah